Kali ini kita akan melakukan kategorisasi terhadap post atau tulisan. Satu tulisan hanya bisa masuk ke dalam satu kategori tertentu. Sebaliknya, kategori bisa memiliki satu atau beberapa tulisan berbeda. Dari penjelasan ini, saya harap Anda bisa memiliki gambaran mengenai relasi apa yang nanti akan kita buat untuk keduanya. Di sidebar ini, sudah ada beberapa daftar kategori, tetapi masih HTML statis. Nantinya akan kita ganti dengan data dari database. Ketika salah satu kategori diklik, nantinya daftar tulisan yang muncul hanya tulisan yang termasuk dalam kategori terpilih saja. Oke, pertama-tama kita buat dulu tabel baru untuk menampung kategori. Mari kita ke terminal dan buat migration baru. Dan tambahkan juga opsi create sama dengan categories. Sekarang mari kita buka filenya. Di sini kita tambahkan definisi kolom untuk nama kategori, title, bertipe string. Kemudian kolom bertipe string dengan nama slug. Hampir sama seperti slug di tabel post. Dan kita buat unik. Selanjutnya kita perlu menghubungkan tabel kategoris dengan posts. Jadi mari kita kembali ke terminal dan buat migration baru untuk menambahkan kolom baru di tabel posts. Anda bisa memberikan nama apa saja untuk setiap migration, tetapi usahakan bersifat deskriptif. Kita buka filenya. Oh ya, saya lupa memberikan opsi create saat menjalankan migration tadi, sehingga di sini hanya berupa definisi up dan down saja. Ini saya hapus saja dan jalankan lagi dengan menambahkan opsi tabel. Kita buka filenya dan kita tambahkan kolom baru bertipe integer kategori ID. Di down method kita lakukan kebalikannya, drop column. Kita juga bisa mendefinisikan foreign key di sini. Foreign kategori ID. Kita referensikan ke kolom ID di tabel categories on delete restrict untuk mencegah agar kategori yang memiliki satu atau lebih tulisan tidak bisa dihapus. Dan di sini kita buat unsigned. Sekarang mari kita jalankan migration-nya. Dan terjadi error di sini. Foreign key constraint fail. Oke. Ini terjadi karena tabel post sudah memiliki data. Saat kita menambahkan kolom kategori ID, otomatis kolom ini bernilai kosong semua. Kemudian saat kita mencoba menambahkan foreign key pada kolom kategori ID, terjadilah error ini. Karena nilai kolom foreign key hanya boleh berisi nilai yang ada di tabel yang berelasi, yaitu tabel kategoris yang masih kosong. Jadi untuk menghindari error ini, kita bisa hilangkan saja definisi foreign key di migration, atau mungkin kolom foreign key dibuat nullable, atau datanya saja kita kosongkan. Yang terakhir ini mungkin tidak bisa kita lakukan jika tabel post sudah berisi data yang real. Berhubung di sini berupa fake data, jadi kita pilih saja opsi yang ketiga ini. Kita ketikkan perintah php artisan migrate refresh untuk merollback semua migration dan menjalankan ulang semuanya. Kita lihat di php-admin, ini dia tabel kategoris. Mari kita lihat di tabel post. Sekarang jika kita lihat datanya kosong, kita bisa menjalankan ulang database seed untuk mengisi datanya. Tetapi sebelumnya, mari kita kembali ke editor. Dan di post table seeder ini, kita bisa saja membuat dummy kategori. Kemudian kita definisikan nilai untuk kategori ID di sini. Caranya mungkin lebih mudah, tetapi membuat post table seeder menjadi campur aduk.
Jadi kita buat saja seed baru untuk kategori. Di kategori stable seeder ini, mari kita buat beberapa data dummy untuk kategori. Setelah itu, mari kita update nilai post. Di post stable seeder, saya membuat 10 data post, sehingga nantinya ID dari post ini berkisar antara 1 sampai dengan 10. Jadi di sini, mari kita lakukan perulangan 1 sampai dengan 10. Kemudian dalam setiap perulangan, kita akan update nilai dari kategori ID. Ini kita ganti saja menjadi post ID. Untuk kategori ID, kita definisikan di sini. Karena saya membuat 5 kategori di atas sini, jadi di sini saya buat angka random 1 sampai dengan 5. Mungkin Anda sempat berpikir bahwa cara ini akan menyebabkan error foreign key constraint karena kita kosongkan kategori ID saat mengisi tabel post dan baru kita update kolomnya di sini. Itu tidak akan terjadi. Karena ingat, di user table seeder kita telah menonaktifkan foreign key check, sehingga error seperti itu tidak akan terjadi. Sekarang mari kita jalankan ulang database seed. Oh ya, saya lupa menambahkan seed baru di database seeder. Kita jalankan lagi. Oke, ketiga seed sekarang sudah dieksekusi. Mari kita lihat di phpMyAdmin. Oke, kategori ID sudah berisi semua, kecuali yang terakhir ini. Kita kembali ke editor. Oh ya, ini seharusnya kurang dari atau sama dengan. Kita jalankan lagi database seed-nya. Kita lihat di tabel post. Oke, sekarang semua kategori ID di tabel post terisi semuanya. Tugas kita selanjutnya adalah mengganti kategori yang masih statis ini dengan data dari database, serta memfilter data post berdasarkan kategori terpilih. Dan ini akan kita lakukan di video selanjutnya. Di sini tidak lupa saya simpan semua perubahan file ke Git repository.